warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Helda Ekasari SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Pagaralam, Provinsi Sumatera Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan cuplikan video dari aksi nyata saya di modul 1.4 mengenai diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah saya, yaitu di SD Negeri 17 Kota Pagaralam. Baiklah, selamat menyaksikan. Saya awali dengan pantun dulu ya, tolong catatnya nanti. Kesamudra naik kapal selam, udaranya panas dan juga lembab. Kalau saya nanti memberi salam, jangan lupa jawablah para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu PRT SD Negeri 17 Kota Pagaralam dan yang saya banggakan teman-teman guru dan staf SD Negeri 17 Kota Pagaralam, puji beserta syukur kita marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia jualah kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan untuk bersama-sama berkumpul di ruangan SD Negeri 17 Kota Pagaralam ini guna memenuhi tugas calon guru penggerak angkatan 11 dalam melakukan aksi nyata di modul 1.4 mengenai budaya positif. Tidak lupa pula salawat beriring salam kita juga ucapkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Semoga kita semua yang berada di ruangan ini menjadi pengikut sunnahnya sampai akhir zaman. Amin. Baiklah Bapak Ibu guru sekalian, adapun susunan acara kita pada hari ini yaitu susunan acara kita hari ini adalah pembukaan, lalu nanti akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan sambutan dari PLT SD Negeri 17 Kota Pagaralam. Setelah itu membuat kesepakatan kelas agar acara kita hari ini terselenggara dengan baik. Selanjutnya pemaparan materi dari calon guru penggerak, karena SD kita ada 2 calon guru penggerak di angkatan 11 ini, maka pemaparan materinya akan dilakukan secara bergantian. Yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Hikmi Darmanto SPD, lalu dilanjutkan dengan saya Ibu Helda Ekasari SPD. Setelah itu kami buka sesi tanya jawab, lalu kami akan menyimpulkan pembahasan yang kita paparkan hari ini dan yang terakhir penutup. Langsung saja kita ke acara pertama yaitu pembukaan. Untuk kelancaran acara kita hari ini, marilah kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama melapaskan nafas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ibu Yati kami mohon untuk memimpin dan para hadirin dipersilakan untuk berdiri. Indonesia
duduk kembali. Acara selanjutnya sambutan dari Ibu Sati SPDSD selaku PLT SD 17 Pagararan. Kepada Ibu Sati disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan jasmani dan rohani kepada kita, dan telah menggerakkan hati kita, yang telah menyerahkan kaki kita untuk melangkah ke sekolah yang kita sayangi ini, yaitu SD 17 Pagararan. Selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Beliaulah yang menggerakkan kita dari zaman kegelapan, yang dari zaman kebodohan menuju zaman yang terang-terang. Baiklah, terima kasih untuk Bapak Guru yang kami cintai. Terima kasih sudah datang ke SD kita ini untuk memenuhi undangan Pak Hengki Tornado dan Ibu Helda Kasari yang menyalurkan yaitu aksi nyata. Semoga dengan beliau penggerak angkatan 11 ini guru-guru termotivasi untuk mengikuti guru penggerak juga. Sebab kita bersyukur SD kita ada yang memilih guru penggerak. Terus demikianlah sambutan dari saya. Maka dari itu kegiatan intimidasi aksi nyata guru penggerak angkatan 11 resmi saya buka. Ada bantu dikit ya. Kalau ada daru yang patah, jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada kata-kata yang menyakitkan, jangan disimpan di dalam hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari Ibu PLT SD 17 Kota Pagararan. Langsung saja kita ke acara inti. Oke, sebelum kita masuk ke konsep budaya positif ya, ada kesepakatan kelas. Kita buat dulu kesepakatan kelas. Di sini sudah ada kalimat pemantik yang sudah kami buat, yaitu yang pertama berdoa sebelum memulai kegiatan. Tadi kita sudah berdoa bersama ya. Lalu menghargai dalam mengikuti kegiatan. Nah, kira-kira ada masukan lagi tidak untuk kesepakatan kelas? Silakan Bapak Ibu guru sekalian. Oke, Bu Yuliani. Baiklah, saya akan menyampaikan contoh lain dari kesepakatan kelas. Menurut saya, contohnya saling menghormati dalam berpendapat. Oke, silakan Ibu Yuliani. Saling menghormati dalam berpendapat. Ada lagi yang mau menambahkan? Oke, Bu Yani. Bersemangat dalam pembelajaran. Iya, bersemangat dalam pembelajaran ya. Bersemangat dalam pembelajaran. Mungkin ada lagi? Ada lagi? Kira-kira? Iya, Ibu Jasmita. Menghargai waktu. Menghargai waktu. Ada lagi mungkin yang mau ditambahkan dari kesepakatan kelas kita hari ini? Ibu guru Moralis. Ya, Ibu Lia. Berdoa sesudah kegiatan.
Oke, yang tadi sudah berdoa sebelum mulai kegiatan, yang terakhir berdoa sesudah kegiatan. Cukup atau ada lagi yang mau ditambahkan? Cukup ya. Jadi saya bacakan kesepakatan kelas kita pada hari ini adalah berdoa sebelum memulai kegiatan, saling menghargai dalam mengikuti kegiatan, saling menghormati dalam berpendapat, bersemangat dalam pembelajaran, menghargai waktu, dan berdoa setelah kegiatan. Itu kesepakatan kelas kita hari ini. Semoga dengan adanya kesepakatan kelas ini, kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya. Oke, next. Nah, jadi Bapak Ibu Guru sekalian, di modul 1.4 ini mengenai budaya positif, ini ada beberapa subtema, yaitu ada penjelasan mengenai perubahan paradigma belajar, mengenai disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia. Jadi keempat subtema yang pertama ini akan disampaikan oleh Bapak Hengki nantinya. Lalu setelahnya mengenai subtema keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru, dan segitiga restitusi akan saya sampaikan setelah Bapak Hengki. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja melakukan pembahasan mengenai materi budaya positif ini yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Hengki. Kepada Bapak Hengki kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Bu Hilda. Sebelum kita mulai memasuki materi, saya buka dulu dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD 17 Kota Pageralam, dalam hal ini Ibu Santi, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar. Serta yang saya hormati Bapak Ibu, rekan-rekan teman sejawat SD 17 yang berbahagia pada pagi hari ini. Baik, di sini saya Hengki Fernando, TGP Angkatan 11 Kota Pageralam. Hari ini kita belajar tentang budaya positif. Namun terlebih dahulu sini disampaikan, di sini kesannya bukan untuk menggurui, namun sekedar berbagi saja tentang budaya positif, karena hal ini telah kami pelajari di dalam program guru pendidikan ya. Guru pendidikan, guru penggerak Angkatan 11 Kota Pageralam. Jadi pada hari ini kami ingin menyampaikan beberapa poin tentang budaya positif yang harus kita terapkan khususnya di sekolah kita SD Negeri 17 Kota Pageralam. Sekali lagi yang kita tegaskan bukan semata-mata menggurui, namun sekedar sharing ya, berbagi tentang budaya positif. Baik, di sini ada 4 budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, keempat motivasi perilaku manusia. Oke, lanjut Bu Hilda. Sebelum kita memulai pembelajaran, agar lebih rileks lagi, tidak mengantuk ya, dan semangatnya full kembali, kita istirahat terlebih dahulu. Boleh berdiri yang tidak bosan. Silakan diikuti tutorial videonya untuk istirahat. Bang bang,
Oke, ya, terima kasih Bapak Ibu atas explaining-nya. Memang kalau kita guru sekolah dasar ini harus kreatif mungkin ya, apalagi di dalam memberikan pembelajaran tidak boleh terlalu monoton, harus dicampur dengan explaining. Jadi kita sekali. Baik, Bapak Ibu sekalian, mengenai dengan paradigma baru, di sini pembelajaran paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar siswa dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui bahwa profil Pancasila itu ada 6. Yang pertama ikut beriman, pertama Tuhan Yang Maha Esa, berkebangsaan global, gotong royong, kreatif, mandiri dan kritis ya, berpikir kritis. Oke, lanjut Berta. Ya. Terus di sini ada bagian lainnya yaitu tentang disiplin positif. Sebelum kita mulai, mungkin di sini ada teman-teman yang ingin menyampaikan atau mengutarakan apa sih pengertian tentang disiplin positif, khususnya di sekolah ya. Tujuannya apa gitu? Dibuatnya disiplin positif ini. Ada? Kira-kira? Oke, kalau masih bingung, lanjut belajar. Oke, di sini ada pengertian tentang disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, memperdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, kalau tujuan dari disiplin ini, yang pertama tujuannya untuk menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berlaku mengacu pada nilai kebajikan yang besar dan memiliki motivasi prinsip dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Oke, lanjut pemerintah. Oke, kalau tadi kita membahas tentang disiplin positif, sekarang tentang nilai kebajikan yang terdapat di dalam disiplin positif. Lanjut pemerintah. Oke, di sini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah prinsip moral yang baik dan luhur yang menjadi pedoman dalam berperilaku dan mengambil keputusan. Nilai-nilai ini merupakan fondasi dari karakter yang kuat, hubungan yang sehat, dan masyarakat yang harmonis. Nilai-nilai kebajikan adalah prinsip moral yang baik dan luhur yang menjadi pedoman dalam perilaku dan mengambil keputusan. Nilai-nilai ini merupakan fondasi dari karakter yang kuat, hubungan yang sehat, dan masyarakat yang harmonis. Oke, jadi nilai kebajikan ini perlu kita buat nantinya untuk mempunyai hubungan yang sehat dan masyarakat yang harmonis, terutama di dalam sekolah kita SD 17 ini ya. Oke, lanjut pemerintah. Oke, di sini ada beberapa macam nilai-nilai kebajikan. Yang pertama, beriman dan bertakwa. Itu merupakan nilai-nilai kebajikan. Ada mandiri, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Ini tergolong juga di dalam profil Pancasila ya, tergabung ke dalam nilai-nilai kebajikan. Oke, lanjut peserta. Selanjutnya ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Oke, lanjut. Next. Dia dosen dalam bukunya Red Routing School this 15 menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia.
Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mempunyai artian, biasanya orang yang motivasi perilakunya menghindari hukuman atau tidak nyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal atau yang berasal dari luar diri mereka sendiri, bukan yang berasal dari dalam diri mereka sendiri, ya. Oke, lanjut. Oke, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya? Biasanya ini sering terjadi di dalam dunia pendidikan, ya, ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sebenarnya itu nilainya 50-50, ya, 50-50. Ada baiknya, ada juga buruknya. Karena berdasarkan dari sini, pengertian dari sini bisa diartikan kalau kita semata-mata dengan penghargaan, maka pekerjaan yang berikutnya itu akan pasti jika tidak ada hadiahnya maka akan terbengkalai begitu. Oke, mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Menurut mereka penting dan mereka katakan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini bersifat eksternal yang berasal dari luar diri mereka. Oke, lanjut. Oke, yang ketiga, untuk menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai mereka yakini tersebut. Motivasi ini bersifat internal yang berasal dari dalam diri mereka. In dan X, ya, kata kuncinya in dan X. Oke, saat guru memahami ketiga motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilah motivasi perilaku apa yang ada pada diri murid. Jika murid memiliki motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, maka motivasi yang ada pada diri anak masih berasal dari eksternal. Sehingga guru berupaya untuk dapat menumbuhkan motivasi internal dalam diri siswa. Sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal seorang guru. Jadi sekarang ini di kurikulum Merdeka ini kita sebagai guru alangkah baiknya yang pertama menghindari hukuman yang berbentuk fisik, ya. Carilah hukuman itu yang mendidik. Akan tetapi jangan juga terlalu dimanjakan siswanya. Misal berhamba pada murid, bukan berarti kitanya menyembah pada murid. Namun di situ kita lebih condong menuntun murid ke arah yang lebih baik. Sama halnya di dalam belajar tadi, tolong dihindari sekali lagi yang namanya bentuk hukuman fisik dan pemberian penghargaan. Karena di sini kalau siswa seringan kita beri penghargaan, apalagi berbentuk hadiah, maka bisa dikatakan niat belajarnya semata-mata karena hadiah, bukan karena dari dalam diri mereka masing-masing. Oke, lanjut Bu Helda. Sekarang masuk ke materi posisi kontrol restitusi. Jadi seorang guru itu harus memiliki kontrol, ya. Apa sih pengertian tentang restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dosen tahun 2024. Adapun ciri-ciri restitusi, yang pertama menguatkan dan fokus pada solusi. Yang kedua fokus pada karakter bukan pada tindakan.
Yang ketiga, bukan menebus kesalahan tapi belajar dari kesalahan. Yang keempat, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang kelima, tawaran bukan paksaan. Yang keenam, memperbaiki hubungan. Dan yang terakhir, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi kalau selama ini kita sebagai guru itu misal ya, ada siswa yang melakukan kesalahan, itu kita langsung memvonis. Kalau bisa dikatakan guru itu lebih ke kontrolnya penghukum, seolah-olah guru itu makhluk yang paling benar di muka bumi ini, siswa itu makhluk yang paling salah. Jadi nanti untuk lebih jelasnya nanti mungkin dari materi Bu Helda disampaikan bagaimana sih untuk menguasai posisi kontrol itu dalam kita sebagai seorang pendidik. Oke, lanjut Bu Helda. Oke, sekarang perbedaan ya. Di sini ada kasusnya murid datang terlambat ke sekolah. Di situ ada 3 pilihan. Yang pertama ada konsekuensi, yang isinya di mana guru memberikan konsekuensi berangkat di dalam kelas selama jam istirahat berlangsung. Itu konsekuensinya jika siswa terlambat datang ke sekolah. Terus selanjutnya guru tegas dan murid menghormati peraturan. Kalau dicontohkan dengan hukuman, murid disuruh berdiri di depan kelas. Kira-kira tidak di sini Bapak Ibu guru yang masih menerapkan hukuman yang seperti itu. Murid disuruh berdiri di depan kelas. Tidak ya, alhamdulillah kalau tidak. Terus guru marah-marah ke murid. Ada di sini kira-kira mulia seperti itu? Bisa siswa yang datang terlambat ya. Kenapa? Ini terlambat terus gitu ya. Mau kesiangan, mandi tidak, cek tinggi tidak gitu ya. Terus murid disuruh menulis saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Tidak ada ya. Ini jangan sampai dipakai karena ini terlalu berlebihan. Terus restitusinya, yang pertama yang baik, guru mendanai dengan kelas yang telah disepakati dan guru membantu menyelesaikan masalah. Jadi nanti dalam materi Helda itu ada materi yang tentang membahas tentang jaringan kelas. Terus murid terbuka dan menghormati dirinya dan orang lain. Jadi jangan semata-mata guru itu pengen selalu dihormati, namun tidak mau menghormati siswa gitu kan. Tahunya menang sendiri. Yang salah siswa terus gitu ya. Jangan sampai menjadi seorang didik yang seperti itu. Oke, mungkin hanya itu materi yang saya sampaikan. Nanti disambung dengan Bu Helda yang membahas tentang jaringan kelas, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, dan segitiga diskusi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman dulu, terima kasih Bapak Niki atas kesempatannya untuk melanjutkan pemaparan mengenai budaya positif pada hari ini. Namun sebelum saya lanjut ke keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru dan segitiga restitusi, ada pantun lagi nih biasanya. Caturnya ya, jangan lupa. Pagi-pagi menggoreng terasi. Saat makan jangan berisik. Saya di sini mau presentasi. Semoga bisa seru dan asik. Oke Bapak Ibu sekalian, sama seperti Bapak Niki ya, kami berdiri di sini bukan ingin menggurui atau karena kami sudah mempunyai cukup ilmu, tapi karena kami di sini ingin sharing, berbagi mengenai materi-materi budaya positif yang telah kami dapatkan di pendidikan guru penggerak angkatan 11 ini, dan besar harapan kami nanti setelah pembahasan ini nanti kita bisa bersama-sama menciptakan budaya positif di lingkungan SD Negeri 17 Kota Padang ini. Baik, sebelum saya lanjut, saya akan beri penguatan dulu dari materi-materi tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Niki ya. Jadi tadi Bapak Niki telah membahas 4 subtema pertama mengenai paradigma baru. Jadi sebagai seorang pendidik, untuk para
belajar Pancasila yang mempunyai 6 dimensi. Apa saja tadi? Berakhlak mulia, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Itu paradigma baru yang harus kita terapkan di sekolah kepada anak didik kita. Lanjut tadi mengenai budaya positif. Apa tadi budaya positif, Bapak Ibu sekalian? Disiplin positif, disiplin. Apa tadi kata disiplin? Selama ini kita menganggap disiplin tadi apa? Tanggung jawab. Ibu Lia, kalau dengar kata disiplin, kira-kira apa yang terbersih di pikiran Ibu Lia? Apa kira-kira? Peraturan, ya. Jadi selama ini ternyata mindset kita itu salah. Kita memandang disiplin itu adalah menyamaratakan seseorang untuk melakukan hal yang sama dan menaati peraturan kata Ibu Lia. Ternyata salah. Setelah kami belajar di pendidikan guru penggerak, ternyata disiplin positif itu adalah proses belajar. Proses belajar dari kesalahan yang kita lakukan. Dari kesalahan yang kita lakukan, kita bisa memperbaikinya, mengatasi masalah yang kita hadapi. Itulah sebenarnya makna kata disiplin yang sebenarnya adalah proses belajar, ya. Lalu tadi Bapak Eki juga menjelaskan mengenai nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang baik diterapkan kepada peserta didik kita. Tadi sudah saya katakan, pada saat ini nilai-nilai kebajikan yang bisa kita terapkan pada anak didik kita itu nilai-nilai kebajikan yang berdasarkan nilai profil belajar Pancasila. Dengan menerapkan nilai profil belajar Pancasila, kita bisa menciptakan budaya positif pada peserta didik kita. Kita tumbuhkan nilai beriman dan bertakwa. Jelas budaya positifnya akan tercipta. Ya, kreativitas, bernalar kritis, itu semua menjurus ke menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Lalu tadi motivasi perilaku manusia. Ada berapa motivasi perilaku manusia tadi? 3, ya. Selama ini kita memahami motivasi perilaku manusia itu ada 2, dari intrinsik dan ekstrinsik. Ternyata motivasi murid kita itu ada 3. Di mana yang pertama, anak melakukan sesuatu karena takut dihukum. Ya, motivasinya takut dihukum. Saya harus mengerjakan PR nih. Kalau tidak mengerjakan PR nanti dihukum sama Ibu Lia. Nah, ini tidak baik. Motivasi ini muncul dari faktor eksternal, dari luar, bukan dari diri siswa, tapi dari gurunya. Nah, yang disayangkan nanti ketika anaknya berpindah kelas, tidak bertemu dengan Ibu Lia lagi, motivasinya akan menurun. Saya tidak usah ber-PR lagi karena tidak bertemu Ibu Lia. Ibu Jasmina tidak biasa menghukum saya. Jadi motivasinya menurun, kompetensinya jelas menurun. Atau yang kedua, motivasi siswa melakukan sesuatu karena mengharapkan imbalan, penghargaan. Kita sering ya, ayo nak nulis nak, yang rajin nak, nanti aku kasih permen nih. Kita anggap itu sepele. Ternyata itu membentuk karakter siswa, memberikan penghargaan, memberikan hadiah. Ternyata motivasi. Anaknya membuat PR bukan karena motivasi dari dirinya sendiri. Dia termotivasi untuk membuat PR-nya karena mengharapkan penghargaan. Saya mau buat PR, kalau buat PR nanti dikasih permen sama Ibu Yati. Ibu Yati senang, anaknya rajin membuat PR. Tapi dampaknya tadi sama dengan kasus Ibu Lia ya. Apabila anak Ibu Yati sudah naik ke kelas selanjutnya dan tidak bertemu Ibu Yati, motivasinya akan menurun. Maka yang lebih baik itu adalah menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri siswa. Bagaimana caranya kita menjelaskan pada diri siswa? Nah, belajar itu gunanya untuk kalian sendiri, agar kalian pintar. Membuat PR itu adalah kewajiban kalian. Kalau kita sudah tanamkan seperti itu, mau gurunya siapapun, mau ada PR atau tidak, anaknya akan termotivasi
motivasi sendiri untuk belajar. Jadi itu intinya ya, menciptakan budaya positif. Kita tidak mendorong anak, tapi hanya menuntun. Menuntunnya saja menjadi lebih baik. Gitu ya. Jadi itu mengenai tadi perbedaan konsekuensi hukuman dan restitusi. Konsekuensi ini bersifat sesuatu yang harus terjadi, yang telah kita sepakati. Misalnya, jika kita menumpahkan air di atas meja, maka konsekuensinya kita harus mengeringkan air tersebut. Itu konsekuensi, berarti anak sudah tahu kalau saya terlambat konsekuensinya apa. Berbeda dengan hukuman. Kalau hukuman ini sesuatu yang spontan dan biasanya menyakitkan. Misal anak datang terlambat, kita langsung saja kasih hukuman. Sudah, kamu terlambat, kamu hormat di tiang bendera. Simpel sih, hormat di tiang bendera. Tapi kita tidak tahu dampaknya setelah hormat, anak tersebut akan dibully sama temannya mungkin. Dan itu menyakitkan. Timbullah sebuah dendam. Ya, nah yang lebih baik itu tadi kata Pak Hikir sudah dijelaskan, menyelesaikan masalah dengan restitusi. Apa sih restitusi? Menyelesaikan masalah dengan berdiskusi, berdialog kepada anak, menanyakan apa masalahnya, terus mengapa itu terjadi, dan mencarikan solusinya. Kira-kira itu review dari empat materi yang pertama yang disampaikan oleh Bapak Hengki. Bagaimana Bapak Ibu sekalian, masih semangat? Oke, untuk menghangatkan lagi suasana kita breaking dulu nih. Bapak Ibu silakan berdiri. Breaking dulu, Bapak Terry, biar semangat. Keyakinan itu kira-kira dalam benak Bapak Ibu sekalian apa? Peraturan itu apa? Kalau keyakinan dalam kelas itu berarti hal yang tumbuh dari peserta didik untuk dirinya sendiri dan untuk kemajuan dia sendiri. Kalau peraturan adalah hal yang sama-sama yang dibuat yang disepakati bersama. Terima kasih Bu Yanti. Ada lagi mungkin? Cukup?
Oke ya, oke next Bapak ini kita lihat. Ya, jadi benar ya kata Ibu Yanti bahwa keyakinan itu merupakan kesepakatan yang berasal dari dalam diri peserta didik kita dan kita sebagai seorang gurunya di kelas. Sedangkan peraturan itu adalah sesuatu yang dibuat tidak mengikutkan peserta didik. Jadi kalau peraturan itu cenderung anak-anaknya itu banyak yang melanggar. Karena anak-anak tidak diajak nih membuat peraturan kelas. Tiba-tiba gurunya plek saja naruh peraturan di kelas. Berbeda dengan keyakinan. Kita lihat ya perbedaannya. Keyakinan kelas dan peraturan kelas sebenarnya hal yang saling melengkapi. Keyakinan kelas memberikan landasan nilai-nilai yang mendasari peraturan. Jadi keyakinan itu nilai-nilainya mendasari peraturan. Kalau di peraturan biasanya ditulis jangan mengganggu teman. Kalau di keyakinan saling menghargai antar teman. Jadi nilainya yang diambil untuk membuat dasar-dasar dari peraturan kelas. Peraturan kelas pada gilirannya membantu mewujudkan nilai yang terkandung dalam keyakinan kelas. Sebagai contoh, untuk keyakinan kelas kami saling menghormati. Nilai saling menghormati yang ingin ditumbuhkan di dalam kelas tersebut. Dalam peraturan ditulis dilarang mengganggu teman saat mereka sedang berbicara. Jadi kalau di peraturan itu lebih dijabarkan secara spesifik. Kalau di keyakinan hanya nilainya saja yang diangkat, gitu ya. Peraturan dilarang mengganggu teman merupakan salah satu cara untuk mewujudkan nilai saling menghormati yang telah disepakati bersama. Intinya keyakinan kelas adalah jantung dari lingkungan belajar yang positif. Sedangkan peraturan kelas adalah kerangka yang menjaga agar jantung itu tetap berdetak dengan baik. Jadi di sini, kalau kita mau membuat keyakinan kelas, gunakan kalimat yang positif. Ya, kami saling menghormati. Kalimatnya positif kan? Berbeda dengan peraturan. Peraturan bunyinya dilarang mengganggu teman saat mereka sedang berbicara. Ada kalimat negatif di sana. Ketika kita membuat peraturan dilarang mengganggu teman yang sedang berbicara, maka kata dilarang itu tidak diserap sama siswa. Maka dari itu ketika kita membuat peraturan, sering anak itu melanggar. Misal jangan membuang sampah sembarangan, kata jangannya tidak terserap. Yang ada yang terserap itu membuang sampah sembarangan. Maka dari itu diusulkan atau lebih baik kita membuat keyakinan kelas itu dengan kalimat-kalimat positif agar menanggulangi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Oke, tadi dikatakan peraturan adalah jantung dari keyakinan kelas. Next, Bapak ini kita di sini guru berperan aktif dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid sekolah atau kelas. Jadi dalam membuat keyakinan kelas kita tidak boleh membuatnya di rumah sendiri. Kita harus melibatkan siswa agar tumbuh nih keyakinan dalam diri siswa. Seperti tadi sebelum mulai materi ini kita kan sudah berkesepakatan kelas. Kami hanya membuat kalimat penanti 2 kalimat lalu dilanjutkan oleh Bapak Ibu guru sekalian. Gunanya apa? Agar kita sama-sama nih meyakini hal apa yang akan kita lakukan dalam proses kegiatan ini. Begitu juga dengan di kelas. Ya, kita pandu anak kita berdiskusi, merumuskan keyakinan kelas yang akan kita terapkan. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah atau di lingkungan kelas. Jadi dalam membuat keyakinan kelas, kalimatnya sederhana saja, yang penting mudah diingat dan mudah dipahami. Tadi kan saling menghormati antar teman, saling menghargai antar guru dan murid. Cukup seperti itu, tidak usah dijabarkan terlalu panjang, anak akan lupa. Jadi singkat, padat, tapi mudah dipahami. Oke, next. Nah, tadi peraturan ini ruang lingkupnya lebih kecil daripada keyakinan kelas. Kalau kita lihat di peraturan, kenapa? Karena peraturan ini yang membuat gurunya sendiri. Ya, kita merumuskan peraturan yang harus kita patuhi, begitu ya. Jadi ruang lingkupnya kecil dan ini merupakan jantung dari kita membuat keyakinan kelas tadi katanya ya. Setelah ada
dilarang membuang sampah sembarangan. Rumuskan kepada anaknya. Kira-kira keyakinan ini nilainya apa, Nak? Menjaga kebersihan, Bu. Kita harus menjaga kebersihan kelas. Jangan menggunakan kata negatif, sekali lagi ya, gunakan kata positif. Jika keyakinan kelas sudah kita susun, sudah kita sepakati bersama, sudah kita terapkan, maka dengan sendirinya akan terbentuk lingkungan yang positif. Ya, dari satu kelas dia akan mempengaruhi kelas-kelas yang lain. Terbentuklah lingkungan yang positif. Misal di kelas kita buat harus saling menghargai antar teman. Jadi anak paham bahwa tidak boleh saling menyakiti, bahwa harus saling menghargai, tidak boleh berkelahi. Diterapkan di luar, maka terciptalah lingkungan positif yang lebih luas. Setelah lingkungan positif di sekolah kita sudah baik, maka akan terwujudnya budaya positif yang dampaknya lebih luas lagi. Mungkin bisa menyebar ke tidak hanya warga di sekolah kita, bisa juga di lingkungan sekolah seperti ke masyarakat, karena anak-anak akan membawa perilaku positifnya di rumah juga. Jadi dari peraturan kelas naik ke keyakinan kelas, terus menciptakan lingkungan budaya positif dan bisa membentuk budaya positif yang bisa diterapkan bersama-sama. Inilah sebenarnya wujud dari budaya positif. Kita membentuk karakter peserta didik kita. Bagaimana dia menyadari hal-hal yang positif yang baik digunakan dalam bermasyarakat, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Begitu ya. Bapak Ibu sekalian sudah pernah membuat keyakinan kelas? Sudah ya. Kebetulan ini kan tahun ajaran baru, jadi saya lihat sudah ada keyakinan kelas di masing-masing kelas. Besar harapan kami keyakinan kelas itu sudah didiskusikan dengan peserta didiknya dan bisa disepakati bersama. Namun nanti dikoreksi kalau mungkin ada kata-kata yang negatif, boleh direvisi ya. Oke, next lagi. Nah, ini langkah-langkah menyusun keyakinan kelas. Pertama, kita diskusi dulu dengan murid, antara guru kelas dan murid diskusi. Hal apa yang harus kita yakini, nilai-nilai apa yang harus kita wujudkan dalam kelas kita. Setelah berdiskusi, kita mengidentifikasi nilai-nilai utamanya, tadi saling menghargai, saling menghormati, mencintai kebersihan dan lain sebagainya. Lalu merumuskan pernyataannya. Setelah nilainya kita ambil, pernyataannya, merumuskan kalimat yang akan kita tulis di keyakinan itu apa. Yang keempat, membuat kesepakatan bersama dengan kalimat positif. Kan anak itu banyak ya, gua menghargai, gua menghormati. Kita ambil kesepakatan. Oke, nah, kalimat yang pertama kita ambil nilainya saling menghargai. Menghargai ke siapa nih? Ke guru dan siswa dulu misalnya. Setelah kita sepakati, membuat kalimat positif yang mudah diingat. Tadi ya, yang mudah diingat. Jangan yang bertele-tele atau yang terlalu panjang. Setelah membuat, menerapkan dalam kegiatan kelas, diterapkan. Jangan hanya dibuat, ditempel, sudah. Tidak tercipta budaya positifnya. Yang bagus itu menerapkan dalam kegiatan kelas. Dan menjadikan keyakinan kelas sebagai budaya. Inilah sebenarnya wujud dari membuat keyakinan kelas. Membuat keyakinan itu sebagai budaya atau kebiasaan pada diri peserta didik kita ya. Jadi keyakinan kelas bisa merubah karakter peserta didik kita menjadi lebih baik dan mempunyai budaya yang positif. Oke, next, Dr. Henry. Ya. Nah, ini sebagai contoh ada kalimat peraturan dan keyakinan kelas. Di kalimat peraturan ini adalah kalimat, di keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai yang diangkat. Misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai apa yang diangkat di sana? Tanggung jawab. Cukup semua siswa harus bertanggung jawab dalam melakukan aktivitas gitu ya. Maka dia akan bertanggung jawab baik dalam piket, baik dalam mengembalikan buku. Atau di kalimat kedua dilarang mengganggu orang lain. Berarti nilai diangkat di sana menghormati orang lain. Kalau kita tulis terlalu banyak dilarang mengganggu orang lain, dilarangnya tidak diserang mengganggu orang lainnya yang terserah. Maka dari itulah anak sering berkelahi. Meskipun di dalam kesepakatan kelas kita sudah ada nih dilarang mengganggu orang lain, ya. Lalu ada juga hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain atau berkomitmen, atau bisa juga nilai tanggung jawab di sana.
keselamatan, ya, atau menghormati orang lain. Tidak bergantian atau menunggu giliran, ya, di peraturan kalimat bergantian atau menunggu giliran. Nilainya yang diambil adalah menghormati orang lain atau bersabar. Jadi tidak menyerobot, ya. Jadi kita menanamkan nilai bagaimana mengantri menunggu giliran itu dengan mewujudkan nilai bersabar. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini juga nilai keselamatan dan keamanan. Jadi dalam keyakinan nilai-nilainya saja yang kita ambil. Nilai yang apa yang akan kita wujudkan. Begitu ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Nah di sini ada dua kesepakatan berwarna hijau dan berwarna putih. Ada pertanyaan di sana. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas kira-kira Bapak Ibu dan mengapa? Bapak Tendi, kira-kira dari dua kesepakatan itu yang mana yang keyakinan kelas dan yang mana peraturan kelas? Iya, Ibu Yanti lagi. Ya, silakan. Yang putih apa? Yang putih? Keyakinan atau peraturan, Bu? Keyakinan. Ya. Karena dia saling menyayangi. Kalau peraturan jangan memukul teman, gitu kan? Kalau keyakinan kami saling meyakini. Kami menyayangi. Ya. Benar kira-kira Bapak Ibu? Benar ya, berarti Bapak Ibu sekalian sudah paham dengan penjelasan yang saya berikan tadi. Benar sekali, berarti yang hijau ini adalah peraturan karena masih ada kata-katanya itu yang tidak positif, datang tepat waktu mengucapkan salam. Nilainya tidak diangkat di sana. Berbeda dengan yang putih, itu nilainya lebih dominan dan kalimatnya lebih positif. Seperti contoh yang pertama, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Nilai yang diwujudkan adalah saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Nilai positifnya adalah semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman, jadi saling peduli. Jadi bisa ya membedakannya antara peraturan dan keyakinan kelas. Oke, next. Nah, selanjutnya materi mengenai kebutuhan manusia. Kira-kira kita sebagai manusia butuh apa saja Bapak Ibu? Untuk hidup butuh apa saja? Apa? Ya, butuh apa? Ibu sebagai manusia butuh apa kira-kira? Butuh ketenangan. Butuh apa lagi? Butuh makan. Butuh apa lagi kira-kira? Kesehatan. Kata Bapak Asnan. Apa lagi? Sandang dan pangan. Oke, betul semua ya. Kebutuhan makan, kebutuhan ketenangan, sandang dan pangan. Next, Bapak Yogi. Ya, jadi kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapat apa yang kita inginkan. Jadi kita melakukan sesuatu ini untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan kita akan makan dan kuliah ya. Ya. Lalu seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Ya, tujuan tertentu. Yang semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kita belajar, murid kita belajar supaya cita-citanya tercapai, agar penghasilannya nanti bertambah meningkat. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, sebagai tadi apa saja kebutuhannya kira-kira Bapak Ibu? Next. Jadi Bapak Ibu, menurut Dr. William Glasser dalam dalam Choose Theory mengatakan ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Tadi kata Ibu ya, kebutuhan akan pakaian, tempat tinggal, keamanan, kata Bapak Asman kesehatan, itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Semua manusia membutuhkan kebutuhan bertahan hidup. Lalu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Sebagai manusia, kita membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Bayangkan kalau kita di kelas, kita
kita tidak disayang siswa atau tidak diterima siswa, materinya tidak akan tersampai. Begitu juga dengan siswa kita. Kita tidak memberikan kasih sayang pada siswa kita atau tidak menerima siswa kita, dia tidak akan bisa mengerti pembelajaran dengan baik. Lalu dalam diri manusia membutuhkan kebutuhan penguasaan, yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ya, jadi kita punya kebutuhan penguasaan, di mana kita punya harga diri. Ketika kita berpendapat, kita ingin juga didengar. Itu adalah salah satu contoh kebutuhan penguasaan. Misalnya kita menguasai kelas. Nah, inilah yang kita butuhkan dalam menguasai kelas. Atau nilai kebutuhan kebebasan. Seorang manusia itu membutuhkan kebebasan. Maka dari itu dalam satu minggu kita mempunyai 1 hari untuk libur. Kenapa? Untuk memenuhi kebutuhan kebebasan kita. Karena di hari libur kita boleh nih manusia, kita boleh tidak berseragam, gitu ya. Jadi ada kebebasan. Bisa juga sekarang pendidikan kita merdeka belajar, mewujudkan bagaimana guru itu bisa bebas berkreativitas, bagaimana cara mewujudkannya dengan menggunakan media-media pembelajaran yang mendukung mungkin, atau bisa juga dengan memberikan kemandirian kepada peserta didik kita dan lain sebagainya. Yang terakhir, manusia itu membutuhkan kesenangan. Jadi tidak selalu serius ya. Kita juga membutuhkan kesenangan dengan bercanda, tadi dengan ice breaking. Senang tidak tadi ice breaking? Senang. Ya, karena memang kita butuh 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, apabila di dalam peserta didik kita salah satu kebutuhan dasar manusia ini tidak terpenuhi atau tidak tercapai, maka akan terjadilah sebuah masalah. Misal contohnya ada anak yang berebut makanan temannya di kelas. Kira-kira itu kebutuhan apa ya yang tidak terpenuhi? Bisa saja bertahan hidup, tapi kita tidak bisa langsung mengejasnya atau oh ini anak tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya. Kita harus berdialog dulu. Ternyata setelah kita tanya, bukan bertahan hidup alasannya. Alasannya karena dia ingin diperhatikan gurunya mungkin. Kenapa nak mencuri makanan temannya? Biar ibu marahi aku, ya. Biar teman-teman lihat aku nih. Ternyata bagaimana solusinya? Mungkin dalam pembelajaran kita ajak anak tersebut untuk sering memberikan pendapatnya di depan kelas agar kebutuhan kasih sayangnya terpenuhi, ya. Atau kebutuhan penguasaan yang tidak terpenuhi. Mengapa nak mencuri makanan temannya? Agar saya hebat nih, dianggap saya jagoan bu. Ternyata dia tidak terpenuhi penguasaannya. Kita bisa mengajak dia untuk memimpin kelasnya dalam kerja kelompok, cara mengatasi atau memenuhi kebutuhannya ya. Atau kebebasan. Mengapa nak mencuri makanan temannya? Bosen bu, makanan dari ibu itu aja menunya. Ternyata anak ini tidak bebas memilih menu di rumah, sehingga dia mencuri makanan temannya. Solusinya kita berkonsultasi dengan orang tuanya, gitu ya. Atau kesenangan. Mengapa nak mencuri makanan temannya? Senang saja bu, saya mencicip-cicip atau mencuri punya teman saya. Nah, jadi ternyata kebutuhan dasar manusia ini harus terpenuhi agar anak tercipta budaya positif di lingkungan kelas, ya. Oke, next. Posisi kontrol seorang guru. Ya, next Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu guru sekalian, sebagai seorang guru, kita mempunyai 5 posisi kontrol. Kan kita mengontrol anak-anak di kelas kita. Maka kita punya 5 posisi tersebut. Posisi pertama yaitu sebagai penghukum. Posisi kedua pembuat merasa bersalah. Posisi ketiga sebagai teman. Posisi keempat sebagai pemantau dan posisi kelima sebagai manajer. Kira-kira Bapak Ibu di sini sudah menerapkan posisi yang mana nih? Penghukum kah? Yang mana kira-kira? Bapak Asna, posisi kontrol yang mana
sebagai teman. Nah, kira-kira dari kelima posisi kontrol ini yang lebih baik yang mana? Kita lihat ya di tabel berikut ini. Nah, di tabel berikut ini ada kasus di mana ada murid yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Jika kita memposisikan diri kita sebagai penghukum, maka kita akan berbicara kepada anak kita, patuhi peraturan sekolah, berdiri di barisan yang lain, gitu ya. Kenapa tidak memakai dasi? Kita berdiri di sana. Nah, posisi kontrol sebagai penghukum ini tidak dianjurkan sebagai kita seorang guru ya. Kenapa? Karena posisi kontrol sebagai penghukum ini menyakitkan. Ya, anak menjadi tidak nyaman karena dipermalukan. Begitu. Terus membuat rasa bersalah. Kenapa tidak pakai dasi? Sudah berapa kali ibu katakan kalau upacara pakaian yang lengkap. Coba nak, mengertilah posisi ibu. Ibu kenapa juga nih sama kepala sekolah gitu ya. Nah, posisi ini kita anggap sepele, ternyata juga tidak dianjurkan. Kenapa? Karena anak merasa dirinya lah yang paling bersalah. Setelah itu anak tidak percaya diri lagi nih. Sudahlah, saya punya banyak salah di sekolah. Saya tidak mau lagi upacara. Jadi timbul hal yang seperti itu ya. Sebagai teman, baik tidak sebagai teman. Kamu lagi ya dan tidak punya PR. Coba kalau tidak ada ibu, kamu pasti sudah dihukum nih sama Bapak Hengki misalnya. Nah, ini sekilas kita lihat baik ya. Tetapi ternyata dengan menerapkan posisi kontrol sebagai teman, anak tersebut akan ketergantungan sama kita. Ketika dia mempunyai masalah dengan guru yang lain, dia tetap akan mencari kita. Misal anaknya tidak membuat PR di pelajaran Ibu Jasmita, dia bukan menyelesaikannya sendiri, tapi mencari guru yang dianggapnya sebagai teman. Misal dianggapnya sebagai teman itu adalah saya ya, carinya Ibu Helda. Bu Helda bilang dong sama Ibu Jasmita, nilai saya dikasih lebih ya. Saya lupa kok beneran. Terus seperti itu. Jadi anak tidak mencoba menyelesaikan masalahnya sendiri. Ini tidak baiknya posisi kontrol sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, ini biasanya dilakukan oleh seorang kepala sekolah. Dia hanya memantau, tidak melibatkan siswanya. Dia memantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah ya. Sudah sana, hadap sama Bapak Tendi, tanyakan konsekuensinya apa. Nah, anak tidak diajak menyelesaikan masalahnya, ya. Tapi gurunya itu hanya memantau saja. Yang penting anaknya nanti berubah saja dulu. Nah, ini juga tidak dianjurkan. Dari kelima ini yang paling baik dianjurkan sebagai kita seorang guru adalah posisi sebagai manajer. Mengapa? Karena di posisi manajer, ketika anak datang di upacara tidak menggunakan atribut lengkap, kita tidak langsung mempermalukannya. Kita suruh anaknya baris dengan temannya. Setelah upacara kita panggil, ya kita tanya, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kita suruh dia menyadari kesalahannya terlebih dahulu. Setelah dia mengatakan, iya Bu, saya tahu, saya tidak memakai seragam lengkap, gitu ya. Lalu kita tanya lagi, apa kira-kira pendapatmu mengenai kesalahanmu? Setelah dia menyadarinya, kita buat dia, membantu dia memperbaiki kesalahan. Kira-kira mengapa kamu lakukan ini? Karena dasi saya hilang Bu, misalnya. Tidak tahu tempatnya di mana, mungkin di Medan adik. Kita tanya lagi nih anaknya, sebagai posisi manajer ya. Kira-kira untuk upacara kedepannya, apa yang akan kamu lakukan agar kamu bisa berseragam rapi? Dia akan berpikir. Mungkin jawabannya, nanti sebelum sekolah saya akan bicara sama orang tua saya Bu, untuk membeli dasi yang baru. Jadi posisi manajer lah yang paling dianjurkan kita sebagai seorang guru. Next, Bapak. Ya, jadi di sini posisi manajer yang sangat dianjurkan kepada kita sebagai seorang guru, karena di sini kita membantu anak mengidentifikasi masalahnya dan menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Posisi ini mengacu pada restitusi. Nanti saya akan jelaskan tentang restitusi yang mendorong murid untuk menjadi manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif berdasarkan motivasi instan
intrinsiknya. Ya, jadi kita munculkan nih motivasi intrinsik. Lagi-lagi motivasi intrinsik yang harus kita munculkan agar budaya positif ini terwujud, gitu ya. Oke, next selanjutnya di segitiga restitusi. Ada yang sudah tahu itu apa restitusi kira-kira? Belum ya? Sama ya. Saya juga baru mendengar istilah segitiga restitusi di pendidikan guru penggerak ini. Next, Bapak kita jelaskan. Nah, segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi segitiga restitusi itu adalah sebuah proses di mana guru dan murid yang bermasalah itu melakukan dialog agar muridnya itu menjadi mandiri dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalahnya, gitu ya. Next. Di dalam segitiga restitusi ada 3 tahapan yang harus kita lalui. Tahapan yang pertama, menstabilkan identitas. Terus validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan kelas. Lalu setelahnya tujuannya agar murid menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab. Itu sebenarnya tujuan dari segitiga restitusi, menyelesaikan masalah dengan berdialog yang menciptakan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Next, kita ke contoh kasusnya ya. Di menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini adalah berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi ketika kita bertanya kepada anak mengenai kesalahan, jangan menyudutkan, tapi gunakan kata-kata seperti ini. Kenapa nak berbuat salah? Berbuat salah itu wajar nak, misalnya ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga dulu pernah melakukan kesalahan. Sekarang ibu bantu ya nak menyelesaikan masalahnya. Dengan menggunakan kalimat-kalimat positif tersebut, anak menjadi tidak tersudut, ya. Dia tidak merasa dirinya yang paling bersalah. Karena kita mencontohkan, saya juga pernah nak melakukan kesalahan seperti kamu, sebetulnya. Itu di menstabilkan identitas. Lanjut next ke validasi tindakan yang salah. Kita gali berdasarkan prinsip perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kita gali alasan anak tersebut datang terlambat mengapa. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu datang terlambat hari ini. Biarkan anaknya berpendapat, dengarkan ya. Setelah itu, ya bermain game sampai larut malam memang membuat kita seru dan asik. Tapi kamu tahu tidak bahwa bermain game terlalu malam itu membuat kamu bangun kesiangan. Akhirnya kamu terlambat datang ke sekolah. Ya, jadi kita validasi tindakannya bahwa tindakan yang dia lakukan itu adalah salah, merugikan dirinya sendiri. Setelah dia menyadarinya, kita ke keyakinan kelas, menanyakan keyakinan. Di awal pembelajaran kan kita sudah berkeyakinan. Ketika ada anak yang melanggar, balikkan lagi, tanyakan lagi keyakinan yang sudah kita sepakati. Apa ya keyakinan kelas kita? Dia sebutkan ini. Kira-kira kamu sudah melanggar yang mana ya dari keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Dia akan sadar, ya Bu, saya sudah melanggar nilai tidak datang tepat waktu Bu, begitu ya. Terus kita gali lagi, nah, bagaimana anaknya mencari solusi dari masalah yang dihadapi. Kira-kira ke depannya apa yang akan kamu lakukan untuk mengatasi masalahmu ini? Anak bisa berkata, saya tidak akan main game lagi Bu, saya akan lebih awal. Nah, jadi guru hanya sebagai manajer di sana. Anaklah yang menstabilkan identitasnya, memvalidasi tindakannya, meyakinkan keyakinan kelasnya, dan mencari solusi dari masalah yang dihadapinya. Kalau segitiga restitusi ini sudah berjalan dengan baik, maka budaya positif di lingkungan sekolah kita akan menjadi baik. Next. Oke Bapak Ibu, demikianlah penjabaran dari materi kami. Jadi dalam penerapan program disiplin positif ini hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid
menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini sesuai dengan standar nasional pendidikan. Baiklah, demikianlah pembahasan kami mengenai budaya positif. Mungkin sekarang kami buka sesi tanya jawab ya Pak Hengki ya. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Dari apa yang disampaikan dari Bapak Hengki dengan Ibu Fauda tadi, yang ingin saya tanyakan di sini adalah bagaimana cara menumbuhkan motivasi dalam diri siswa itu sendiri. Bagaimana cara menumbuhkan motivasi dalam diri siswa itu sendiri, ya? Bagaimana Bapak Hengki langsung dijawab? Bagaimana Bapak Hengki yang mau menjawab? Oke, bagaimana cara menumbuhkan motivasi pada diri siswa agar terciptanya budaya positif ya? Nah, untuk mewujudkan budaya positif dalam diri siswa, hal yang kita harus lakukan adalah pendekatan, pemberian penjelasan bahwa budaya positif itu penting, begitu ya, berdampak baik bagi peserta didik kita dengan cara menjelaskannya secara detail tentang apa itu budaya positif, apa saja manfaatnya. Setelah hal itu kita jelaskan, maka dengan sendiri anak-anak kita tuntun tadi membuat keyakinan kelas, menerapkannya dalam kelas, dan mewujudkannya dalam lingkungan sekolah, serta mewujudkannya dalam lingkungan yang lebih besar sehingga terciptanya budaya positif. Dengan cara melakukan pendekatan dan penjelasan, maka budaya positif, motivasi dalam diri siswa itu akan muncul dengan sendirinya. Begitu Bu Yuliani. Bagaimana? Jelas? Nah, satu lagi? Atau cukup Pak? Atau ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya ingin bertanya, bagaimana cara mengatasi anak yang masih melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama? Terima kasih. Oke ya, bagaimana cara mengatasi murid yang masih melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama? Caranya, yaitu apapun permasalahan murid kita yang kita lakukan adalah menggunakan segitiga restitusi. Ya, di mana tujuan dari segitiga restitusi ini mengembalikan anak yang berbuat salah itu kepada kelompoknya yang semula. Jadi kalau ada anak yang melanggar peraturan atau keyakinan kelas yang kita buat, tadi pertama kita menstabilkan identitas Ibu Lia. Kita stabilkan identitasnya dulu. Mengapa dia melakukan hal ini? Validasi tindakan yang salahnya. Apa sih tindakan yang sudah dilakukannya? Terus kita tanya nih keyakinan kelasnya. Kalau kita sudah mengajak anaknya membuat keyakinan kelas, maka ketika dia melanggar keyakinan kelas itu dia sudah menyadari. Dan kita bantu dia bagaimana cara dia menyelesaikan permasalahan tersebut. Begitu ya. Jadi mengatasi anak yang melanggar keyakinan kelas itu menggunakan segitiga restitusi. Berdialog. Jangan kita marah-marah, tidak dianjurkan. Lebih baik kita berdialog bagaimana cara mengatasinya. Demikian. Masih ada? Cukup? Oke. Baiklah Bapak Ibu Guru sekalian, tibalah kita di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih karena sudah berperan aktif dalam kegiatan aksi nyata Modul 1.4 ini mengenai budaya positif. Besar harapan kami setelah ini kita bisa berkolaborasi bersama menerapkan budaya positif ini di lingkungan sekolah kita. Karena tadi diawali dengan basmalah, maka kegiatan ini kita akhiri dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video
dari aksi nyata saya di modul 1.4 mengenai diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah saya, yaitu di SD Negeri 17 Kota Pagar Alam. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi semua yang menontonnya. Akhir kata saya ucapkan, mari tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.